Oke, selamat siang, pagi, malam untuk teman-teman semua di Akasih Channel ini ya. Kalian sadar gak sih kalau timnas kita ini sedang diperhatikan oleh seluruh dunia? Timnas kita ini saking diperhatikannya selalu kita merasakan huh, selalu kita merasakan dicurangi terus oleh AFC, apalagi di AFC kan kebanyakan dari timur dan ini juga wasit dari timur, si Ahmad. Bermain di Bahrain itu sangat sulit, bermain di Bahrain itu tidak mudah, cuaca panas, tekanan dari apalagi dari pemain-pemainnya sudah beradaptasi dari Bahrain kan panas, jadi itu mereka itu unggul. Nah, kita tidak membahas, ke dari strategi-strateginya, kita membahas dari cara permainan dari Bahrain itu sangat-sangat membagongkan bisa dibilang, karena ya bisa lihat ketika mereka unggul 1-0. Bahkan ketika kita pemain timnas Indonesia dari babak pertama dari hampir 30 menit kita tidak mendapatkan space untuk menguasai bola, peluang dan lain sebagainya. Itu, mungkin dari strategi dari Sintayong untuk memainkan Jordi Amat juga itu bisa menjadi, opsi di pen karena kan Jordi Amat itu tidak kencang dalam berlari, namun dalam defense, membaca situasi permainan, mungkin dari coach Sintayong juga ingin mengandalkan defense, kemudian fokus defense karena dengan cuaca kalau kita terbuka, pemain kita akan terkuras habis dan menggunakan long pass namun gagal, bisa dibilang gagal. Bahrain pun pressure-nya sangat kenceng-kenceng, bermain keras, tetapi dia anjing banget Bagong. Tetapi dia itu, apa namanya, cara bermainnya licik, ketika ketika pemain kita itu dia bermain keras, tapi ini sentuhan jari saja dia pemain dari Bahrain itu sangat benar-benar, ya bisa dibilang cengeng dan kita bisa lihat waktu unggul 2-1 aja, ada yang dikasarin oleh Marcelino, kemudian ada lagi dari siapa lagi, banyak lagi, itu pemain Bahrain tidak sama sekali guling-guling. Artinya pemain-pemain yang penuh drama dari pemain dari negara-negara timur ini sangat-sangat mengganggu ritme. Yang pertama itu yang mengganggu ritme dari permainan kita, apalagi ditambah wasit. Wasit, aduh, ketowel, kepegang gitu aja, pelanggaran. Ketika kita unggul 2-1, ada itu pemain timnas Indonesia, pemain kita begitu. Terus ingin membalas Bahrain dengan cara yaitu tadi guling, tapi tidak dilirik, tidak digebrus, anjing, aduh wasit anjing. Nah, setelah itu aman kan kita aman, masih unggul 2-1, permainan, tidak banyak drama, malahan Indonesia terus menekan dan Witan main, aduh, pas Witan main grogi, dibuang, malah masih ada di kotak penalti, kemudian melakukan pelanggaran. Itulah yang harus diperhatikan lagi pemain-pemain Liga 1 ya, Witan, Rizky Ridho juga, ada momen Rizky Ridho juga, terlalu pede ke dalam, namun di-syuting kan itu, dapat dicuri oleh pemain dari Bahrain, di-syuting dan untung saja Martin Paes benar-benar sangat dibutuhkan untuk di pertandingan ini. Semua pemain bagus, namun ada kesalahan-kesalahan cikit-cikit lah. Dari Witan, serangan balik itu di menit menit berapa itu, di menit 96 gitu. Kalau tidak bisa efektif untuk menyerang, lagi-lagi di menit-menit krusial itu harus kita pintar-pintar terlebih dahulu. Bawa aja ke sudut corner kick, bawa aja, itu tidak apa-apa, mengulur-ngulur waktu dan bisa saja itu menjadi kemenangan kita. Namun di balik itu benar-benar wasit wasit itu sangat-sangat berpengaruh dalam permainan. Ketika, kita berandai-andai dari, Indonesia zaman dulu, tapi zaman dulu ajalah. Kalau kita diberi permainan seperti itu oleh Bahrain, kita akan kena mental, nafsu, bakal banyak pelanggaran, main gak karuan. Tetapi mental timnas Indonesia yang sekarang itu benar-benar juara, mental fighting-nya sangat-sangat terasah mentalnya ini. Kita bisa dibilang mental pemain-pemain yang bermain di Eropa sangat diacungi jempol. Mereka tidak berlebihan dalam melakukan protes, namun mereka melakukan
apa namanya, reposisi kembali, melakukan tidak menggubris dari hal-hal yang sekecil itu. Mereka mungkin dapat intimidasi ataupun dan lain-lain, tapi pemain-pemain diaspora ataupun pemain-pemain yang berkarir di Eropa benar-benar sangat salut sekali mental dari pemain timnas Indonesia. "Come on come on come on timnas!" Ini pertanda kita, aduh ada saja kan godanya untuk teman-teman ya, bisa dibilang ada aja ketika pemain timnas kita sangat baik dan apalagi dan lain-lain, Marcelo juga tidak dicek, kemudian Marcelino aduh, Marcelino terjatuh tidak digubris, waktu sudah lewat. Bolehlah kalau Marcelino digubris, misalkan Marcelino disamperin oleh wasit, diberi penanganan dulu oleh tim medis. Kemudian menit 99 itu wajar, namun ini Marcelino terkapar, permainan berlanjut, dan ada momen harusnya 97 itu sudah habis, momen dari Witan itu juga sudah habis harusnya itu, di menit 97 dan apa daya kita dirampok poin kita oleh wasit, dari apapun itu dan memang prediksi kebanyakan orang satu poin. Namun ketika ketika kita melihat cara bermain timnas, ketika kita melihat cara perjuangan timnas, dan apa yang kita lihat, ini timnas Indonesia harus harus sekali diberi kemenangan, poin yang sangat berharga. Aduh, 99, tai anjing. Dan apa reaksi teman-teman dari wasit si Ahmed ini? Dan ya bisa dibilang lawan Cina itu adalah, bisa dibilang kunci kemenangan. Nantilah Bahrain harus dihabek, Bahrain harus pokoknya mah di di GBLK di GBLK, di GBK harus benar-benar harus kita kasih paham, ini Indonesia, ini negara kita. Jangan pernah negara kita diinjak-injak oleh hanya segelintiran itu dari sang wasit. Next, untuk teman-teman, ini udah lama sekali ya Akasis gak bikin video ini dan ya kekesalan itu harus kita diungkapkan, bukan begitu? Benar benar, iya. Dari Cina. Cina kan, nantinya juga tidak akan mudah. Namun, untuk prediksi nanti melawan Cina, prediksinya Indonesia akan memenangkan 3 poin. Entah itu berapa skornya, yang penting 3 poin. 3 poin. Dan pemain-pemain yang akan nantinya juga sangat, unik juga dari Sintayong ini, sangat sulit ditebak oleh para pengamat siapapun yang, apa namanya, Jori Amat tidak dibicarakan sama sekali, namun Jori Amat ditampilkan, kemudian Malik Rizaldi juga ditampilkan, dan untuk ke timnas Indonesia, untuk versus Cina ini juga, kan Cina itu, kenceng-kenceng, mungkin ya untuk, nanti main untuk di kiper tetap Martin Paes yang akan ada 3 center back, Rizky Ridho, Jai Ides, dan juga Hilger. Dan di kanan mungkin masih Sandy Walsh atau dimainkan Reiner. Kemudian dari kiri tetap tidak tergantikan Perdong sangat-sangat luar biasa. Tom Hai mungkin saja bisa dengan Ipar ataupun dengan Nathan, dan di depan ini masih Malik oke. Malik oke, tapi kita bisa lihatlah nanti apa Malik akan digeser oleh Reiner, kemudian tetap Sandy Walsh ataupun dari di kiri itu masih dengan Ragnar tidak tergantikan napasnya. Aduh, benar-benar Ragnar lari 90 menit, kemudian dari depan strike. Menarik sekali untuk teman-teman, tetap dukung timnas Indonesia, ini adalah era terbaik timnas Indonesia. Bahrain yang kemarin kita dikalahkan 10-0 itu kan juga akibat adanya, apa namanya, ada perpecahan dua kubu, perpecahan dari PSSI juga. Tapi untuk kali ini PSSI-nya luar biasa sekali, maju. Berkat Erick Thohir, kerja keras Sintayong, dan rekan-rekan yang tidak bisa disebutkan, sangat-sangat berpengaruhi bagi kemajuan timnas Indonesia. Ya, untuk timnas Indonesia, kita harus patut dukung terus timnas Indonesia. Apapun yang terjadi, kita selalu dukung timnas Indonesia dan berharap versus Cina kita bisa menang 3 poin. Kemudian nanti di lawan Jepang di Indonesia, lawan Arab di Indonesia, dan ya
mamen pokok namanya. Ah, geus we sakieu nya. Yo, jangan lupa like, comment, share, and subscribe untuk teman-teman dimanapun Anda berada dan see you. Ahmad Lieur ya.